Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton sekalian. Di video kali ini saya kembali untuk melanjutkan laporan saya tentang mata kuliah pemrograman web dasar di pertemuan ketiga kali ini. Jadi sebelumnya kita sudah membuat beberapa tag HTML dasar seperti gambar, link, dan juga tabel yang sudah kita praktekkan di pertemuan kedua itu. Yang kedua sebelumnya. Jadi yang selanjutnya kita lakukan yaitu membuat formulir yang ada di dalam sebuah tabel. Jadi kita akan membuat formulir dan menggunakan tabel yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini tag yang kita gunakan yaitu sudah pasti table, dan juga tr untuk membuat baris baru dari sebuah tabel tersebut. Nanti ini untuk membuat kolom dari baris tersebut. Selanjutnya kita akan membuat beberapa hal-hal yang biasanya itu ada di sebuah formulir atau biasanya itu disebut sebagai konten atau ya isinya dari sebuah formulir itu. Yaitu yang pertama yaitu komponen-komponen dari formnya itu isinya yaitu input type text, yaitu untuk menginput semua karakter dari keyboard. Jadi fungsinya itu membuat pengguna yang sedang mengakses laman situs kita itu bisa memasukkan informasi dalam bentuk teks. Jadi tagnya itu yaitu input type text. Lalu lalu yang kedua yaitu input type password. Input type password ini berfungsi sebagai kotak di mana pengguna itu biasanya memasukkan password. Perbedaan yang dari teks yaitu biasanya password ini ketika dimasukkan tidak akan memunculkan langsung karakternya di dalam kotak itu, sehingga bersifat rahasia ketika dimasukkan ke dalam kotak. Jadi untuk input type dan tagnya itu yaitu password. Yang ketiga ada input type checkbox. Jadi yang ketiga ini yaitu untuk memberikan suatu pilihan atau opsi bagi pengguna web. Jadi ini checkbox ini untuk memberikan suatu opsi atau pilihan. Jika ada memang kita memberikan pilihan kepada pengunjung, lalu pengunjung memilih suatu pilihan yang kita sediakan itu melalui checkbox. Nah, untuk checkbox ini kita bisa memilih lebih banyak. Contoh ada 3 pilihan, kita bisa memilih 2, kita bisa memilih 3-tiganya, atau bisa cuma memilih 1. Jadi ibaratnya ini si pengguna atau si yang mengakses situs itu bisa memilih lebih dari 1. Jadi bisa pilih banyak dari yang banyak. Yang selanjutnya yaitu input type radio. Sebenarnya ini kira-kira sama dengan checkbox, dia bisa memilih. Namun di sini perbedaannya di checkbox yaitu dia hanya bisa memilih 1 dari banyak. Contohnya ada 3 pilihan, maka yang bisa dipilih itu dari pilihan-pilihan tersebut yaitu cuma 1. Contoh misalnya laki-laki atau perempuan, jika ditanya jenis kelaminnya maka kita bisa memilih salah satu yaitu laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya itu ada select, yaitu berfungsi untuk membuat combo box yang berfungsi juga untuk mengisi data select yang menggunakan tag option option/option. Jadi ini untuk fungsinya itu untuk membuat combo box. Sebenarnya sama juga fungsinya sebagai tempat di mana pengguna bisa memilih atau memiliki opsi. Jadi dia bisa memilih salah satu opsi, namun dia tidak sama seperti checkbox. Maksudnya kita bisa memilih salah satu juga, namun tidak dalam berbentuk kotak, tidak dalam bentuk centang kotak yang biasanya di dalam checkbox. Jadi kita bisa memilih salah satu. Yang selanjutnya yaitu input type file. Di sini kita bisa menyisipkan satu tag yang membuat pengguna itu bisa mengupload file ke dalam halaman situs kita, input type file. Jadi untuk penginputannya itu adalah menginput gambar dengan ekstensi filenya JPEG, JPG, GIF, BMP, PNG, dan TIFF. Jadi ini fungsinya jika misalnya kita memiliki sebuah situs biodata data diri, mungkin kita membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran, maka kita menambahkan input type file agar pengakses halaman situs kita itu bisa menginput dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Selanjutnya untuk teks selanjutnya itu ada teks area. Teks area itu yaitu sebenarnya fungsinya mirip-mirip dengan text box, namun dia bisa menginput data yang panjang.
Contohnya, jika pengguna itu ingin mengupload suatu esai, suatu paragraf, maka bisa menggunakan text area daripada text box. Jadi dia bisa lebih luas, bisa menampung lebih banyak kata-kata. Jadi input data yang panjang misalnya itu ada 300 karakter, 400 karakter, 500 karakter, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu button, yang sudah pasti itu untuk tombol yang berfungsi sebagai tombol konfirmasi, bisa sebagai tombol, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dengan button ini. Namun untuk kali ini kita akan membahas button ini sebagai tombol secara general atau secara biasanya aja. Biasanya untuk mengsubmit bisa, menuju halaman lain juga bisa. Jadi ini berfungsi memang tombol yang serbaguna, bisa kemana aja, bisa berfungsi sebagai apa saja. Yang terakhir, input type submit itu adalah tag yang berfungsi untuk membuat button itu fungsinya apa. Contohnya button itu kita membuat untuk submit atau mengirimkan satu file yang sudah diisi itu atau satu data itu disubmitkan ke dalam server. Nah, ini kita bisa sisipkan tag input type submit ke buttonnya tersebut sehingga button itu berfungsinya sebagai tombol submit untuk data yang sudah diisi. Nah, yang selanjutnya itu ada input type reset, yaitu fungsinya itu untuk mengosongkan isi form. Jika memang pengguna ingin mereset formnya itu atau mengosongkan isi formnya secara keseluruhan, maka tombol ini digunakan untuk mengosongkan seluruh isi formnya. Yang selanjutnya itu ada image, yaitu biasanya input type image ini berfungsi untuk tombol yang berbentuk gambar, tombol yang berwujud gambar. Jadi contohnya kita sering melihat tombol gambar, tombol download, itu biasanya dipakai tag input type image ini yang biasanya digunakan untuk sebagai tombol. Jadi tombolnya itu berbentuk gambar. Yang selanjutnya input type number, yaitu inputannya yang berbentuk angka. Jadi tadi ada input type text, kali ini input type angka. Yang selanjutnya yaitu ada date, yaitu input type-nya yaitu input type tanggal. Jadi kita bisa menyisipkan suatu sebagai di dalam formulir kita itu kita bisa menyisipkan data dalam bentuk tanggal, datanya itu. Jadi misalnya contoh dipertanyakan tanggal lahir, sehingga kita membuatnya itu kontennya itu atau isinya itu dalam berbentuk tanggal. Jadi pengguna itu akan mengisi datanya dalam bentuk tanggal. Yang terakhir yaitu input time, yaitu inputannya yang berbentuk sebagai waktu atau jam. Jadi kita akan langsung ke Visual Studio Code untuk mempraktekkan beberapa tag-tag HTML yang sudah kita bahas hari ini. Jadi kita akan melanjutkan untuk mengoding atau memprogramming tag-tag yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi saya sudah menuliskan tag dasar dari HTML dengan title-nya pertemuan ketiga dan sudah saya save. Jadi kita sudah bisa melanjutkan mempraktekkan tag-tag yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu yang kita pelajari itu tadi yaitu input type text. Oh ya, sebelum kita melanjutkan ke input type form-formnya ini di dalam komponen-komponen form ini, ada baiknya kita menggunakan tag table yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin sehingga dia lebih rapi dalam pengaplikasiannya dan di dalam layoutnya. Jadi kita buat di sini table dengan slash table, di sini tr. Nah, terus di sini td untuk 2 kolom. Jadi kita akan membuat 2 kolom ya. Nah, untuk kolom pertama kita akan mempraktekkan input type text. Jadi kita masukkan input type text. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat di bagian situs kita itu suatu kolom yang bisa kita isi dengan teks. Contohnya ini teks ya, ini teks. Jadi ini kita sudah bisa menyisipkan kolom yang bisa diisi oleh pengguna dalam bentuk teks untuk pengaplikasian input type text sendiri. Selanjutnya kita akan membuat input type password. Jadi biasanya kita buat ini untuk
pengguna itu memasukkan passwordnya namun tidak bisa dilihat oleh orang sekitar. Jadi tidak nampak dia karakternya ketika diketik. Nah, sebagai contoh kita buat di sini itu nama ya. Kita buat email aja. Ini email. Jadi seperti halaman login. Email, input type text. Nah, kita coba save. Nah, email kita masukkan sini. Selanjutnya di TD selanjutnya kita buat password. Nah, input type password. Nah, kita save, maka akan muncul yang di kedua. Yang di kolom kedua yaitu password. Nah, kalau kita ketikkan begini, maka tidak akan muncul langsung karakternya seperti di dalam input text boxnya ya, input type text. Ini contohnya ya, tes. Nah, di sini kita ketikkan tes, tidak akan muncul. Jadi ini akan aman, biasanya digunakan untuk pengaplikasian kolom password. Nah, jadi kita akan melanjutkan untuk input type checkboxnya ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat dan mengaplikasikan input type checkbox di dalam struktur HTML. Jadi saya akan membuatnya di baris yang baru di dalam kolom pertamanya, yaitu di baris kedua ya, di kolom pertama input type checkbox. Nah, lalu kita buat di sini hashtag label sebagai teks yang akan menjadi pilihan dari checkbox yang telah kita buat. Label. Nah, label ini contohnya kita buat di sini TD hobi. Contohnya labelnya itu memasak. Untuk membuat satu pilihan hobi memasak. Nah, kita tinggal copy aja di bagian sini. Memancing contohnya. Nah, di sini kita buat lagi satu lagi itu menari contohnya ya. Kita coba save dan run and debug. Nah, ini udah muncul. Untuk checkboxnya kita bisa memilih lebih dari satu hobi yang tersedia di dalam situsnya ini. Jadi contoh hobinya itu memasak dan memancing, maka kita pilih memasak mancing, atau memasak mancing dan menari kita pilih semua, atau cuma memilih salah satu juga bisa. Selanjutnya kita akan membuat input type radio. Nah, kita buat di satu baris baru. Nah, kita buat situ contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Lalu kita buat ini input type ya. Input type radio sama dengan radio. Nah, untuk input type ini kita diwajibkan untuk membuat suatu ID, nama, dan value-nya agar kita bisa cuma memilih salah satunya. Sehingga kita coba membuatnya jenis kelaminnya itu ID-nya ini contohnya itu LK untuk laki-laki. Lalu kita buat namanya, maksudnya ini nama untuk pilihan yang kita buat. Contoh ini kan namanya ini untuk pilihan jenis kelamin ya. Kita buat ini JK jenis kelamin. Lalu kita buat value-nya LK juga ya. Oke. Ini biasanya ini akan nyambung ke pemrograman JavaScript. Namun untuk kali ini kita hanya akan membahas HTML-nya aja. Nah, terus kita tambahkan di sini labelnya, yaitu teksnya di mana kita membuatnya pilihannya itu laki. Nah, kita coba copy paste, kita coba blok.
tambahkan di sini. Tinggal kita gantikan ini ID-nya ini PR contohnya untuk perempuan. Lalu namanya ini ini tetap JK ya, sorry. Ini values-nya PR. Nah, kita buat ini perempuan. Nah, kita coba save, lalu kita coba jalankan ya. Nah, ini udah muncul, kebetulan dia di atas ini. Nah, jadi ini udah bisa kita pilih salah satu, laki-laki maupun perempuan. Nah, coba kita. Oke. Nah, selanjutnya, oh ya, ini sorry, makanya tadi enggak. Ini ada kesalahan. TD-nya kita buat di sini biar dia di bawah. Nah, jadi di bawah ini, jadi dia hanya bisa memilih salah satu dari jenis kelamin. Selanjutnya kita akan melanjutkannya ke input type file ya, input type file. Nah, jadi di dalam input type file ini kita bisa membuat penggunanya itu mengupload file ke dalam situs kita. Jadi contohnya kita buat lagi di sini tr yang baru untuk baris yang baru. Lalu kita buat td. Kita buat input type sama dengan file. Nah, maka kita bisa menyuruh pengguna kita untuk mengupload file di sini dari dalam komputer sang penggunanya. Jadi kita bisa melecus filenya ini ya. Selanjutnya kita membuat text area. Untuk ini text area. Jadi ini tag untuk membuat teks, area teks atau kolom teks yang sangat luas. Kita coba buat lagi satu baris yang baru. Di sini text area. Nah, jadi untuk text area ini kita bisa mengatur berapa rows-nya, berapa columns-nya, maksudnya berapa baris dan berapa kolom yang kita mau buat. Jadi ini contohnya ya, text area rows. Ini rows-nya kita buat contohnya 30, columns-nya 30. Nah, kita save, kita coba minimize. Nah, jadi dia sebenarnya 30 pixel ini sepertinya, atau saya kurang tahu untuk satuannya, namun ini untuk 30 untuk ukuran teks area 30. Sorry, saya lupa masukkan td agar dia di bawah. Oke, kita coba save. Nah, dia jadi di bawah ya. Jadi ini untuk membuat file untuk membuat teks yang sangat panjang. Jadi bisa dalam bentuk paragraf, teks, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya kita membuat button. Nah, untuk button ini kita bisa membuatnya berbagai fungsi ya. Bisa untuk link, bisa untuk submit dan segala macam. Namun kali ini saya akan mempraktekkannya itu untuk input type buttonnya untuk submit. Ya, sebentar. Oke. /tr /td lagi, jangan lupa ininya. Ini kita buat button. Nah, jadi ini button dengan input type-nya submit. Input type-nya submit. Nah, untuk di button ini kita bisa menambahkan teks ya, teks. Nah, ini contohnya ini submit ya, tombol submit. Kita save, kita coba buka Google Chrome lagi dan kita agak scroll di bawah. Nah, ini sudah muncul tombol untuk mensubmit. Untuk mensubmit data-data yang sudah dimasukkan.
Yang selanjutnya yaitu untuk tombol reset. Nah, kita buat contohnya ini button. Oh, kita langsung copy pastekan saja dari sini dan mengganti atributnya ke reset. Oke, kita buat di sini tulisannya reset. Nah, ya. Oke, kita coba save dan kita refresh lagi. Maka sudah muncul tombol yang akan mereset dia. Contoh kita ambil ini, kita reset, harusnya ini terhapus ya, namun mungkin ada sedikit kesalahan. Untuk tombol reset ini emang fungsinya untuk menghapus. Jadi jika kita udah mengisi satu ini, maka akan terhapus di semuanya ini. Oke. Jadi sekian dari laporan pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata dan tindakan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.